Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren yang terletak di ujung desa, hidup seorang santri bernama Abu, yang oleh teman-temannya lebih dikenal dengan sebutan santri tukang tidur. Abu adalah santri yang tak pernah absen dari kegiatan tidur. Entah itu siang atau malam, matanya selalu terpejam rapat, seakan-akan dunia luar tak ada artinya. Keahlian tidur Abu sudah mencapai level profesional. Bahkan, beberapa orang menyebutnya sebagai Master of Sleep. Bayangkan saja, ia bisa tertidur dalam posisi paling tidak lazim, di atas meja, di dalam lemari, atau bahkan berdiri dengan kepala menyentuh tembok. Kehidupan sehari-hari Abu sangatlah unik. Setiap pagi, ia bangun hanya karena mendengar suara adzan, tapi setelah itu kembali tidur setelah sholat subuh. Guru-guru di pesantren sering kesal, tapi karena Abu adalah santri yang berasal dari keluarga kaya, mereka hanya bisa diam 1000 bahasa. Santri lain yang lebih rajin sering terpaksa membangunkan Abu, berharap ia bisa bergabung dalam kegiatan pagi yang penuh semangat. Namun, yang terjadi malah kebalikannya. Abu tidak hanya tidur, dia juga sering tertawa terbahak-bahak dalam tidurnya. Dikiranya, Abu sedang bermimpi tentang dunia yang penuh tawa, namun kenyataannya, ia hanya sedang bermimpi terjatuh dari pohon kelapa dan langsung jatuh ke dalam kolam becek. Kehidupan di pesantren itu memang penuh warna. Ada santri yang sibuk belajar kitab kuning, ada pula yang sibuk berlatih pidato, tapi Abu, dia lebih sibuk mencari tempat tidur yang empuk. Kadang, jika tidak ada tempat tidur yang nyaman, ia akan memilih untuk tidur di atas tumpukan kasur yang tak terpakai, yang biasanya dipenuhi oleh bau kaki para santri lain yang lupa mencuci kaos kakinya. Suatu hari, sebuah kejadian aneh terjadi. Kiai Sulaiman, sang pimpinan pesantren, mengadakan rapat besar yang dihadiri oleh semua santri dan guru. Rapat ini sangat penting, karena Kiai Sulaiman ingin mencari menantu yang tepat untuk putrinya, Siti Aisyah, yang dikenal sangat cantik dan pintar. Kiai Sulaiman adalah sosok yang sangat dihormati di pesantren tersebut. Beliau dikenal bijaksana dan sangat serius dalam memilih calon menantu. Tentu saja, semua santri yang mendengar tentang perekrutan menantu ini langsung bersemangat. Bahkan santri yang biasanya suka tidur, seperti Abu, tiba-tiba menjadi sangat antusias. Meski mereka tahu bahwa peluang mereka sangat kecil, keinginan untuk bisa jadi menantu Kiai Sulaiman adalah sesuatu yang luar biasa besar. Jadi, semua santri mulai berpakaian rapi, menyiapkan pidato, dan berlatih berbicara bijak. Namun, Abu, dia malah tidur siang seharian di bawah pohon jambu. Ketika temannya, Syarif, berlari mendekatinya dengan penuh semangat dan berteriak, "Abu, ayo, rapat besar. Siapa tahu kamu bisa jadi menantu Kiai Sulaiman." Abu hanya membuka matanya sebentar, kemudian menggelengkan kepala sambil berkata, "Ah, nanti saja. Aku masih mau tidur sebentar." Syarif tak habis pikir. "Kamu serius, Abu? Ini kesempatan besar. Putri Kiai Sulaiman itu cantik sekali loh." Abu hanya menjawab dengan menguap besar dan kembali melanjutkan tidurnya. Di dalam rapat besar tersebut, Kiai Sulaiman mulai membuka pembicaraan dengan penuh semangat. "Anak-anakku sekalian, saat ini saya mencari menantu yang bisa mendampingi putri saya, Siti Aisyah. Menantu yang saya pilih haruslah seorang yang tidak hanya pandai, tapi juga memiliki akhlak yang mulia." Semua santri mendengarkan dengan seksama, meskipun banyak di antara mereka yang hanya berpikir tentang bagaimana cara mendekati Siti Aisyah. Abu sendiri masih tidur di luar, dan sesekali mendengarkan pembicaraan dari kejauhan, sambil melamun tentang mimpi-mimpinya yang aneh. Ketika acara rapat mulai berlangsung, tiba-tiba Kiai Sulaiman menatap dengan serius ke arah satu persatu santri yang hadir. "Saya ingin melihat siapa yang layak untuk menjadi calon menantu saya. Maka, mari kita adakan ujian," seru Kiai Sulaiman dengan suara lantang. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Abu, yang sepertinya terbangun dari tiduran panjangnya setelah mendengar kata, "ujian." Ia bingung. "Ujian apa, Kiai?" tanyanya dengan mata setengah terpejam. Para santri yang lain langsung terperangah. Seolah-olah ada keajaiban, atau bisa jadi juga keanehan yang luar biasa. Kiai Sulaiman,
yang sedikit bingung dengan kondisi Abu, mengernyitkan dahi dan berkata, "Ujian ini sangat sederhana. Saya akan memberikan soal tentang agama, kebijaksanaan, dan akhlak. Siapa yang bisa menjawab dengan baik, dia yang akan terpilih." Abu mengangguk pelan. "Baik, Kiai, saya siap." Semua orang mulai tercengang. Apakah santri tukang tidur ini benar-benar siap untuk mengikuti ujian? Akankah ia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang akan diberikan oleh Kiai Sulaiman? Rapat besar yang awalnya penuh semangat kini berubah menjadi pemandangan aneh. Seorang santri yang tidur sepanjang hari, yang selalu dijuluki sebagai tukang tidur, kini tengah menjadi perhatian utama. Dan ujian pun dimulai. Kiai Sulaiman bertanya tentang masalah agama, tentang hadis, dan tentang etika yang baik. Satu persatu, para santri menjawab dengan penuh semangat. Namun, ketika tiba giliran Abu, dia berdiri dengan gaya yang sangat santai dan menguap panjang. Semua orang menahan napas. Apa yang akan dijawab oleh Abu, sang santri tukang tidur? "Baiklah, Abu," kata Kiai Sulaiman. "Tanyakan padamu, apa itu iman?" Abu mengerutkan kening, kemudian dengan suara setengah sadar, dia menjawab, "Iman itu seperti tidur, Kai. Kalau kita sudah tidur dengan nyenyak, kita pasti tahu bahwa kita tidur dan kita merasa damai. Sama seperti iman, kita tahu itu ada, meskipun tak bisa dilihat." Semua orang terdiam. Kiai Sulaiman pun terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Jawaban yang menarik, Abu." Dan dengan itu, ujian yang seharusnya penuh ketegangan berubah menjadi suasana yang penuh tawa. Abu, sang santri tukang tidur, tak hanya berhasil mengundang tawa, tapi juga perhatian yang tak terduga. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, hidup Abu di pesantren tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Setelah ujian yang penuh kejutan itu, suasana di pesantren berubah sangat aneh. Abu, yang sebelumnya dikenal sebagai santri yang paling malas dan tukang tidur, kini seolah-olah menjadi pusat perhatian. Bahkan Kiai Sulaiman, yang biasanya sangat tegas dan serius, terkesan dengan cara Abu menjawab pertanyaan meskipun dengan gaya yang santai dan tidak terduga. Hari berikutnya, Kiai Sulaiman memanggil Abu ke kamar pribadinya. Semua santri yang melihatnya berjalan menuju rumah Kiai pun menatapnya dengan heran. "Ada apa dengan Abu? Kok bisa dia dipanggil Kiai?" bisik Syarif, sahabat Abu, sambil mengernyitkan dahi. Sementara itu, di dalam kamar Kiai Sulaiman, suasana cukup tegang. Abu duduk dengan santai di sebuah kursi bambu yang nyaman, sementara Kiai Sulaiman yang duduk di hadapannya tampak berpikir keras. "Abu," kata Kiai Sulaiman, "jawabanmu kemarin cukup mengundang perhatian. Tidak seperti santri lainnya yang menjawab dengan cara biasa-biasa saja, kamu malah mengajukan pemikiran yang cukup berbeda. Kamu tidak hanya sekadar menjawab pertanyaan, tapi juga memberikan sudut pandang yang unik. Saya rasa ada sesuatu yang spesial dari dirimu." Abu menguap lagi, tetapi kali ini dia mencoba untuk terlihat lebih serius, meski dengan mata yang masih sedikit terpejam. "Ah, Kiai, saya hanya tidur saja, kok tidak ada yang spesial." Kiai Sulaiman memandang Abu dengan tatapan serius, kemudian berkata, "Abu, saya pikir kamu adalah orang yang tepat untuk menjadi calon menantu saya." Abu terkejut dan segera terbangun sejenak dari kantuknya. Menantu? Kiai, saya ini cuma tukang tidur kok, tidak pantas jadi menantu Kiai Sulaiman. Nanti kalau saya tidur-tiduran terus, bagaimana, Kiai?" Kiai Sulaiman tertawa ringan. "Justru itu yang saya suka. Kamu tidak pernah terikat pada aturan yang kaku, kamu bebas berpikir tanpa terhalang dengan standar-standar biasa. Kamu membuat saya berpikir bahwa mungkin, terkadang kita perlu seseorang yang lebih ringan, yang bisa membawa kesegaran baru ke dalam keluarga. Kamu akan bisa mengajarkan putri saya untuk tidak selalu terlalu serius dalam menjalani hidup." Abu masih bingung. "Tapi, Siti Aisyah itu kan sangat pintar dan cantik. Kiai, saya ini hanya santri tidur, apa dia mau menikah dengan saya?" Kiai Sulaiman tersenyum bijak. "Siti Aisyah memang pintar, dan dia tahu betul tentang kehidupan pesantren. Namun, saya rasa dia butuh seseorang yang bisa membawa keseimbangan.
Jangan khawatir tentang itu, Abu. Saya yakin kamu bisa memberikan yang terbaik untuknya. Abu menggaruk kepalanya yang tak gatal, lalu mengangguk pelan. Ya, Kiai, kalau memang itu yang terbaik, saya ikut saja. Setelah percakapan itu, Abu kembali ke asrama dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan bahwa dirinya kini dianggap sebagai calon menantu Kiai Sulaiman. Bahkan, para santri lain mulai memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Ada yang memberi salam lebih hormat, ada yang bahkan meliriknya dengan pandangan penuh kekaguman. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah kebiasaan Abu untuk tidur di tempat yang aneh-aneh. Meskipun kini dianggap sebagai calon menantu Kiai, Abu tetaplah Abu yang suka tidur di mana saja. Suatu hari, saat dia tidur di bawah pohon jambu, Siti Aisyah datang menghampirinya. Siti Aisyah, yang merupakan putri Kiai Sulaiman, adalah gadis yang cantik, cerdas, dan selalu penuh semangat. Ia sering terlihat berkeliling pesantren, mengawasi kegiatan santri, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Tetapi kali ini, dia datang dengan ekspresi yang penuh rasa ingin tahu. Abu, apakah kamu selalu tidur di sini? Tanyanya sambil memandang Abu yang sedang tidur di bawah pohon sambil berbaring dengan posisi yang sangat tidak wajar. Abu yang mendengar suara Siti Aisyah membuka matanya sejenak, kemudian menguap lebar. Oh, Siti Aisyah, iya, saya lagi tidur. Ini tempat yang nyaman, Kot, jawabnya dengan suara serak. Siti Aisyah tertawa ringan, merasa heran dengan tingkah laku Abu yang sangat tidak biasa. Tapi, Abu, ini kan tempat umum, ada banyak orang yang lewat. Kalau kamu terus tidur seperti ini, bagaimana kalau ada orang yang menginjakmu? Abu terdiam sejenak, lalu dengan santai menjawab, "Ah, tidak apa-apa, Siti. Kalau ada yang menginjak, saya juga bisa tidur sambil berdiri. Kot, itu sudah saya latih dari kecil." Siti Aisyah tersenyum geli, "Kamu ini aneh sekali, Abu. Tapi, aku suka dengan cara kamu melihat dunia. Kamu tidak pernah terlalu serius, selalu santai dan tidak pernah khawatir." Abu mengangguk dengan penuh keyakinan, meskipun sambil tetap tidur. "Betul, Siti. Hidup itu harus santai. Kalau terlalu serius, nanti malah stres. Tidur saja yang banyak, nanti hidup jadi lebih bahagia." Siti Aisyah tersenyum lagi. "Kamu memang santri yang aneh. Tapi, entahlah, ada sesuatu yang menyenangkan saat berbicara denganmu. Aku kira, kamu lebih pintar dari yang aku kira." Abu mengangkat tangan, seakan ingin bertepuk tangan tapi malah jatuh tertidur kembali. "Terima kasih, Siti, tapi aku lebih pintar tidur daripada yang lain." Siti Aisyah tertawa terbahak-bahak, dan untuk pertama kalinya, dia merasa nyaman dengan keberadaan Abu yang nyeleneh. Mungkin, dia belum sepenuhnya memahami apa yang Kiai Sulaiman lihat dalam diri Abu, tetapi ada satu hal yang pasti, Abu membuat hari-harinya yang padat menjadi lebih ringan, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Hari-hari berlalu, dan meskipun banyak santri yang masih merasa aneh dengan keputusan Kiai Sulaiman untuk menjadikan Abu sebagai calon menantunya, Abu semakin dekat dengan Siti Aisyah. Mereka sering berbincang, dan meskipun banyak hal yang masih mengganjal dalam benak Abu, ia mulai merasa bahwa kehidupannya bisa berubah. Siti Aisyah, dengan segala kepintarannya, mulai melihat bahwa Abu, dengan segala kelucuannya, mungkin memang orang yang tepat untuknya. Semakin hari, kehidupan Abu semakin penuh dengan kejutan yang tak terduga. Siti Aisyah yang sebelumnya merasa aneh dengan tingkah laku Abu, kini mulai menerima kenyataan bahwa dirinya sering merasa nyaman berada di dekat Abu. Meski sifat Abu yang suka tidur sembarangan dan kelakuannya yang terkadang tidak terduga, entah bagaimana, semuanya terasa lebih ringan saat dia ada di sekitar. Namun, kisah ini tentu belum berakhir. Setelah pertemuan pertama mereka yang konyol, Siti Aisyah merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Abu mungkin bukan pria yang ideal menurut standar kebanyakan orang, tapi dia punya sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, keceriaan yang tulus, sikap santai yang menenangkan, dan cara pandang hidup yang sederhana namun dalam. Tapi tentu saja, tantangan besar masih menunggu mereka berdua. Suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit dan suara burung berkicau riang, Abu kembali berbaring di atas kasur empuk di kamar santrinya.
Seperti biasa, ia tidak terburu-buru untuk keluar. Pikirannya melayang-layang, tapi seperti biasa, tidur adalah jawabannya. Namun, hari itu, Siti Aisyah datang dengan ekspresi yang serius, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. "Saya ingin bicara denganmu, Abu," kata Siti Aisyah, duduk di dekat Abu yang tengah setengah terlelap. Abu mengerutkan kening, mencoba membuka matanya, tapi sepertinya tidur yang sangat nyaman membuatnya enggan untuk terjaga sepenuhnya. "Apalagi, Siti, saya sedang berjuang untuk tidur yang lebih nyenyak." Siti Aisyah menepuk pelan wajah Abu untuk membangunkannya. "Abu, serius. Ini bukan waktu untuk tidur-tiduran. Saya ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan." Abu akhirnya membuka matanya, meskipun masih terjaga dalam keadaan setengah tidur. "Apa itu, Siti? Kalau masalah tidur, saya sudah jago. Mau saya ajari?" Siti Aisyah menghela napas dan mengangkat alisnya. "Abu, kita harus bicara tentang tentang pernikahan ini. Kiai Sulaiman sudah memutuskan bahwa kita akan segera melangsungkan pernikahan. Tetapi, saya ingin tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan." Abu terkejut dan terbangun sepenuhnya dari tidurnya. "Pernikahan? Kita? Kiai Sulaiman, mengapa saya?" Siti Aisyah tersenyum, meskipun ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Kiai Sulaiman melihat sesuatu dalam dirimu, Abu. Saya juga merasakannya. Tetapi saya tidak bisa melanjutkan tanpa memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kamu terlalu santai, terlalu bebas. Apakah kamu siap untuk tanggung jawab itu?" Abu diam sejenak. Sebagai santri yang lebih suka tidur ketimbang berlari mengejar cita-cita, dia tak pernah benar-benar berpikir jauh tentang pernikahan atau tanggung jawab besar. Tapi, di depan Siti Aisyah yang serius dan penuh pertanyaan, ia merasa harus memberikan jawaban yang lebih matang. Namun, jawabannya tetaplah Abu, tetap lucu, tetap santai. "Siti," kata Abu sambil mengusap matanya yang masih mengantuk, "saya tidak tahu tentang pernikahan. Tapi kalau kamu mau tidur sepanjang hari dengan saya rasa kita bisa membicarakan itu dengan santai. Kita bisa tidur bersama. Maksud saya, ya, diskusi santai tentang hidup." Siti Aisyah tertawa terbahak-bahak. "Kamu ini memang aneh, Abu. Tapi kadang-kadang, kamu membuatku merasa hidup lebih ringan. Oke, kalau begitu, saya akan menunggu jawabanmu." Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi di pesantren. Kiai Sulaiman mengadakan sebuah acara yang melibatkan seluruh keluarga besar dan para santri. Acara ini diadakan untuk merayakan hari besar, yaitu hari di mana keputusan penting tentang masa depan Abu dan Siti Aisyah akan diumumkan. Semua orang bersiap, bahkan Abu pun merasa ada sesuatu yang berbeda hari itu. Ketika acara dimulai, semua santri dan warga pesantren berkumpul di halaman besar. Kiai Sulaiman duduk di depan, di samping putrinya, Siti Aisyah. Semua mata tertuju kepada mereka, menanti keputusan besar yang akan diambil. Abu, dengan gaya santainya, datang terlambat. Tentu saja, karena dia baru saja bangun tidur dan hampir saja terlambat untuk acara ini. Tapi, seperti biasa, dia hanya mengenakan sarung yang agak kusut dan kemeja yang sudah sedikit lusuh. Sambil menguap besar, dia berjalan menuju kursi yang sudah disiapkan untuknya. Kiai Sulaiman memandang Abu dengan tatapan penuh makna. "Abu," kata Kiai Sulaiman dengan suara yang sangat serius, "saya sudah memutuskan untuk melanjutkan pernikahan antara kamu dan Siti Aisyah. Tetapi, ada satu ujian terakhir yang perlu kamu jalani. Tidak hanya soal tidur, tapi soal tanggung jawabmu sebagai seorang suami." Abu menatap Kiai dengan serius, walaupun wajahnya sedikit mengantuk. "Ujian terakhir? Apa itu, Kiai?" Siti Aisyah tersenyum. "Ujian terakhir ini adalah ujian untuk mengukur keseriusanmu dalam menjalani kehidupan sebagai suami. Kiai Sulaiman ingin tahu apakah kamu siap untuk menjadi seorang pemimpin, seorang pendamping, dan seorang suami yang dapat diandalkan." Abu mengangguk, meskipun ia merasa sedikit panik. "Baik, Kiai, saya siap. Saya siap untuk ujian terakhir, walaupun, ya, ujian ini tetap harus serukan. Jangan terlalu serius, karena saya takut nanti saya malah tidur di tengah ujian."
Semua orang tertawa mendengar kata-kata Abu, bahkan Kiai Sulaiman tidak bisa menahan senyumnya. Tenang, Abu. Kamu akan menjalani ujian ini dengan cara yang berbeda dari santri lainnya. Ini bukan soal berapa banyak kitab yang kamu hafal, atau berapa banyak kajian yang sudah kamu ikuti. Ini soal bagaimana kamu bisa menunjukkan kesungguhanmu dalam menjalani hidup. Lalu, ujian terakhir dimulai. Abu diminta untuk mengurus beberapa hal kecil, seperti membantu ibu-ibu di pesantren menyiapkan makanan, memimpin doa bersama, dan yang paling penting, menjaga hubungan baik dengan sesama santri. Semua orang mengawasi dengan cermat, sementara Abu berusaha keras untuk tidak tidur. Meski ia merasa bosan, Abu ternyata memiliki cara unik untuk melaksanakan semua tugas tersebut. Ketika semua ujian selesai, Kiai Sulaiman menatap Abu dengan penuh rasa kagum. "Abu," kata Kiai dengan suara penuh wibawa, "kami semua sudah melihat bagaimana kamu menjalani ujian ini. Meskipun kamu tidak sempurna, kamu menunjukkan ketulusan dan kebaikan hati yang luar biasa. Saya yakin kamu akan menjadi suami yang baik bagi Siti Aisyah." Abu pun tersenyum lega, meskipun sedikit bingung dengan segalanya. "Terima kasih, Kiai. Saya rasa saya akan menjadi suami yang baik dengan catatan saya bisa tidur siang setiap hari, ya." Semua orang tertawa terbahak-bahak, bahkan Siti Aisyah pun ikut tertawa. "Kamu ini, Abu, memang selalu bisa membuat hidup lebih ringan." Dan dengan itu, pernikahan antara Abu dan Siti Aisyah pun berlangsung. Meskipun banyak yang tidak percaya dengan pernikahan yang sangat tidak biasa ini, ternyata Abu berhasil menjadi menantu Kiai Sulaiman, dan yang lebih mengejutkan lagi, Siti Aisyah bahagia. Hidup mereka tidak sempurna, namun penuh dengan kebahagiaan dan tawa. Karena, siapa bilang menjadi menantu Kiai Sulaiman harus serius dan kaku? Terkadang, hidup yang penuh tawa dan tidur siang bisa menjadi yang terbaik. Dan akhirnya, Abu, santri tukang tidur, menjadi menantu Kiai Sulaiman yang paling tidak terduga dalam sejarah pesantren.